Yang kedua adalah bagaimana menentukan lomba desain ya. Nah, saya berharap kalau saya sebentar ini nanti teman-teman bisa menindaklanjuti, teman-teman bisa diskusi. Jadi seperti kemarin saya tinggal nanti kalau ada perkembangan atau apa, paling tidak sebelum jam terakhir jam 10 teman-teman nanti bisa kontak kepada saya, khususnya ketua Teguh ya, nanti dihubungi kiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Hari ini kalau bisa selesai proposal, juga selesai masalah anggaran. Makanya kemarin saya berikan semacam contoh. Barusan ini pun juga teman-teman sudah saya kirim ada dua folder. Folder pertama tentang bentuk proposal, yang kedua adalah contoh surat menyurat permohonan ya, nanti akan saya tunjukkan sebentar. Oke, hari ini kita membahas tentang pembuatan proposal. Dalam membuat sebuah proposal pastinya ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu salah satunya ada judul proposal dan ada perkenalan. Beri judul yang menarik dan menggambarkan kegiatan lomba dengan jelas. Ini penting sekali. Yang kedua adalah perkenalkan diri prodi Anda atau tim yang mengajukan proposal. Jelaskan bahwa kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, program studi desain grafis dan visual, menyelenggarakan lomba poster ataupun lomba apapun dengan tema ataupun judul bla 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 gitu ya. Yang selanjutnya adalah ringkasan kegiatan, deskripsi acara, jelaskan tujuan, tema dan ruang lingkup kegiatan lomba. Jadi yang saya contohkan itu nanti bukan baku ya. Nanti proposal yang saya kasih contoh itu nanti teman-teman bisa berubah semenarik mungkin, karena itu adalah hasil karya dari mahasiswa-mahasiswa kakak tingkat Anda. Bukan berarti kakak tingkat Anda lebih pandai dari Anda. Justru dengan adanya contoh pastinya Anda lebih banyak bisa berinovasi. Saya yakin hasilnya akan lebih baik ya. Yang kedua, tentang tanggal dan tempat. Tentukan tanggal, waktu dan lokasi kegiatan lomba. Seperti yang saya sampaikan bahwa lomba ini tidak harus dilaksanakan secara offline, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi contoh yang kemarin diselenggarakan secara online, namun manakala teman-teman menghendaki adanya offline, mungkin 10 besar kah atau 20 besar kah atau bagaimana, tentukan teman-teman sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan, manakala nanti 10 besarnya itu adalah mereka-mereka dari sekolah-sekolah di Malang ataupun di sekitar Malang, tidak ada salahnya teman-teman menyelenggarakan secara offline. Namun manakala ternyata 10 besarnya atau 15 besarnya itu ternyata berasal dari luar kota yang cukup jauh, maka teman-teman bisa menyelenggarakan secara Zoom meeting. Sosialisasinya, presentasinya dengan menggunakan Zoom meeting. Jadi teman-teman saya kasih kebebasan, saya kasih kebebasan, cuma kebebasan yang terkontrol. Artinya jangan bebas Anda tidak konsultasi sama saya. Nah, kalau Anda tidak konsultasi sama saya tidak bisa membantu apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki ya, Mas Ketua, Wakil dan pengurus yang lainnya ya. Jadi tentukan tanggal, waktu dan lokasi. Di contoh tersebut, di contoh proposal tersebut sudah ada tentang pelaksanaannya secara online, macam-macamnya, bahkan B2B-nya tanggal ini, yang presentasi ini tanggal ini, semuanya ada. Teman-teman bisa membagikan sendiri. Oke, yang berikutnya, tujuan dan manfaat. Pastinya setiap event mempunyai tujuan. Tujuannya adalah jelaskan mengapa kegiatan lomba ini penting dan apa yang ingin dicapai. Mungkin salah satunya kalau kita membuat proposal kepada sebuah sekolahan untuk menggali potensi siswa-siswi yang ada di SMA ya, yang ada di SLTA, supaya mengetahui minat bakat dari siswa-siswa yang ada di sekolahan Bapak Ibu bimbing. Contohnya adalah seperti itu. Manfaat dari sponsor, gambarkan ya manfaat yang akan diperoleh sponsor dengan mendukung kegiatan ini, seperti exposure merek, keterlibatan masyarakat dan branding positif. Jadi bisa Anda jelaskan manfaat sponsorship. Mungkin logonya akan ditampilkan. Logo ditampilkan itu ada beberapa model. Ada logo yang ditampilkan di
sertifikat, ada logo yang ditampilkan di segala event. Misalkan Anda membuat poster, nanti ada big eventnya itu ditampilkan, nah itu semua tergantung. Nah, kalau sudah ngomong sponsor itu ada di big event, biasanya pihak panitia inti biasanya ya bahasa halusnya itu minta kompensasi, ya, minta kompensasi, ya. Tapi tidak selalu begitu. Tempo hari pada tahun yang lalu ternyata semua sponsor ya, bahwa di tahun yang lalu ada sponsor yang ikut di lomba poster, ada yang ditampilkan di big event dan ada yang tidak ditampilkan di big event. Nah, itu yang membuat kemarin saya protes sama Pak Sunu, Pak, kok terjadi seperti ini? Katanya kita sponsor-sponsor yang bersama dengan kita akan ditaruh di big event. Katanya Pak Sunu dan timnya, mohon maaf aja, reservasinya nggak ada. Nah, ini yang harus nanti perlu dipertegas. Intinya teman-teman dalam membuat proposal harus ada semacam pembicaraan di depan. Ada pembicaraan di depan bahwa Pak, ini nanti logonya akan kami tempel. Kalau sertifikat Anda nggak perlu minta izin sama panitia pusat. Panitia pusat itu adalah panitia penyelenggara acara big event, itu namanya panitia pusat. Ada panitia cabang, ya, dan ada panitia pusat. Saya anggap setiap kelas-kelas ini saya anggap sebagai panitia cabang. Panitia pusatnya ada di acara big event. Nah, saya ingin mengingatkan kembali dikaitkan dengan sponsorship, teman-teman nanti sebelum meyakinkan kepada sponsorship nanti konsultasi sama saya. Nominal itu kalau nggak salah dulu itu kalau nominalnya di atas 1 juta itu baru bisa ditempelkan di acara big event. Namun perlu saya tanyakan kembali supaya kejadian tahun yang lalu tidak menyimpang. Kebetulan saya yang meminta. Jadi saya punya rekanan cetak brosurnya Asia. Akhirnya saya minta karena sudah terjalin kerjasama dengan saya sejak saya sebagai kepala humas marketing, sehingga tinggal saya kontak Mas Udin. Mas Udin, ini Asia mau punya gawe, kira-kira sampai bisa support enggak? Oh, pasti bisa Pak Jen. Akhirnya saya dibantu 500.000. Ya, 500.000 nanti kompensasinya apa Pak Jen? Oh, nanti kompensasinya bla bla bla. Endingnya salah satunya saya sampaikan bahwa nanti akan ditaruh di acara big event. Ternyata tidak terjadi dan tidak terpasang di big event. Alasannya Pak Sunu spesiesnya untuk penempatan logo adalah tidak ada, yang kedua keterlambatan. Padahal dari awal sudah saya sampaikan bahwa tim poster sudah mendapatkan sponsor 1, 2, 3, 4. Saya tunjukkan, bahkan saya berikan kepada panitia inti bahwa ini adalah logo-logonya. Logo-logonya sudah saya kirim. Logo-logonya saya kirim kepada panitia inti. Ternyata endingnya tidak dipasang. Yang membuat saya merasa malu. Ya untungnya Mas Udin, salah satu percetakan itu orangnya agak enakan. Nah, ini yang tidak saya kehendaki, tidak ingin terjadi di tahun kepemimpinan saya yang ketiga ini, ya. Jadi teman-teman bagian sponsorship nanti harus hati-hati betul. Yakinkan bahwa nanti dipasang di sini. Nanti sering-sering konsultasi. Ingatkan sama saya supaya saya nanti bisa bercerita kepada panitia inti. Sejauh mana sih logo sponsorship ini bisa dipasang di panitia inti, ya. Pada prinsipnya panitia inti akan mencantumkan semua, awalnya seperti itu, ya. Oke, ingatkan selalu supaya kita menjaga nama baik antar panitia dengan pihak sponsorship. Profil target audiens, pastinya Anda sudah mempunyai target, kemarin sudah saya ceritakan, ya. Targetnya salah satunya adalah teman-teman yang ada di SMK. Ini adalah target empuk pertama Anda kalau memang Anda menyelenggarakan lomba poster, ya. Itu adalah sasaran utama, ya. Yang kedua adalah
SLTA yang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler melukis dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan seni lukis ataupun seni gambar. Yang ketiga adalah perkumpulan-perkumpulan. Di Kota Malang itu ada namanya DKM, ya, Dewan Kesenian Malang. Alamatnya di Jalan Majapahit. Anda bisa merangkul. Tempo hari mungkin teman-teman sudah melihat bahwa jurusan Anda DKB menyelenggarakan pameran di DKM Jalan Majapahit. Ada yang melihat di sana? Melihat? Ketua melihat? Yang tahun kemarin? Ya, ya. Nah, mungkin Anda merangkul di sana karena dengan adanya Anda bisa merangkul di sana, mungkin Anda akan ditunjukkan ada beberapa lembaga-lembaga binaan mereka. Nah, siapa tahu itu bisa Anda tuju karena lomba ini kan sifatnya umum, oke ya. Oke, profil bahwa gambaran profil target audiens termasuk jumlah peserta potensial dan audiens yang diharapkan hadir. Kategori sponsor dalam dan paket sponsorship. Tentukan jenis sponsor yang Anda targetkan, individu, perusahaan atau organisasi. Nah, kebetulan yang saya mintai bantuan kemarin itu sifatnya individu karena dia sebagai pemimpin percetakan yang mana namanya adalah letter advertising, sangat simpel tetapi ordernya cukup banyak ya. Secara individu, secara perusahaan atau secara organisasi. Rincikan paket sponsorship dengan level kontribusi yang berbeda dan manfaat yang akan diberikan kepada sponsor sesuai dengan levelnya. Artinya di sana ada yang namanya sponsor utama, ada sponsor yang paling bawah adalah sponsor partisipan. Utama mungkin membiayai segala sesuatu yang ada di kegiatan Anda. Ada lagi terserah namanya apa, apakah Anda namakan gold, ada bronze, ada yang lainnya terserah Anda ya. Mungkin dilihat kembali, saya tidak begitu fokus untuk proposal karena sudah lama ya, proposal itu adalah proposal kalau sekarang tahun 2023 itu adalah proposal kalau nggak salah tahun 19 atau tahun 21 ya. Tapi masih menarik karena proposal itu adalah proposal yang ada kolaborasi kerjasama antara saya dengan Pak Izi. Pak Izi itu adalah dosen grafis. Ya. Nah sekarang ini masing-masing dosen tidak bersifat partner dua-dua, hanya satu, tetapi di situ ada dosen pembina. Ya. Oke. Selanjutnya profil singkat sponsor. Jelaskan profil sponsor, potensi termasuk pencapaian visi dan nilai-nilai yang sejalan dengan acara. Ya. Jadi Anda bisa melihat profil singkat sponsor yang dikehendaki. Ya utamanya ya adalah sebuah perusahaan yang orientasinya ya bergerak dalam bidang percetakan, bergerak dalam bidang advertising dan lain sebagainya ya. Rencana penggunaan dana, rincian anggaran, jelaskan secara rinci bagaimana dana akan digunakan termasuk biaya menyelenggarakan acara, biaya promosi dan bla bla bla. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa proposal yang saya tunjukkan kepada teman-teman itu ada dua jenis proposal. Ada proposal untuk sponsorship dan ada proposal untuk sekolah. Proposal yang untuk sekolah itu sifatnya adalah mencari peserta. Tapi yang sponsorship adalah mencari dana. Itu anggarannya berbeda. Jadi nanti dua contoh itu nanti bisa dibongkar oleh teman-teman, itu berbeda. Yang sponsorship anggarannya jauh lebih banyak. Langsung saja saya tunjukkan. Ini anggaran untuk ke sekolah, totalnya hanya 7.900.000 sekian. Namun ada proposal yang untuk sponsorship. Kalau nggak salah hampir 2 kali lipatnya, 15 juta atau berapa, lupa saya. Nah betul, jadi kurang lebihnya 2 kali lipatnya. Kenapa terjadi perbedaan? Supaya Anda nanti akan mendapatkan nominal, padahal kebutuhan Anda itu hanya 7 juta.
dan Anda kembangkan menjadi 15 juta. Apa yang terjadi kalau Anda bisa mendapatkan pemasukan 15 juta? Maka Anda sudah mendapatkan keuntungan 50%-nya. Nah, itu adalah bagaimana siasat Anda bisa menjadi penyelenggara yang mempunyai keuntungan besar. Jadi jangan lugu-lugu, ya. Jangan lugu, Pak, kebutuhannya kan hanya 7 juta, Pak. Ya nanti saya sponsornya ya saya buat 7 juta juga. Apa yang terjadi? Anda akan mendapatkan bantuan yang relatif lebih kecil. Ya, nah itu nanti dipahami oleh teman-teman. Oke. Nanti coba dibongkar kembali proposal ini ya. Sebenarnya saya mau memberikan proposal, contoh proposal, ternyata proposal ini adalah proposal big event. Ternyata begitu ini saya buka, ternyata dulu bisa dibuka, sekarang tinggal 1 kilobyte, nggak ngerti hilang kemana ini. Yang ada tinggal covernya saja. Nggak ada gunanya saya yang ngasih contoh cover ya. Ini tahun 2019 penyelenggaraannya, jadi sudah cukup lama ya. Oke, kembali lagi. Profil singkat sponsor itu tadi, rencana penggunaan anggaran tadi sudah saya ceritakan. Strategi promosi dan exposure, jelaskan strategi promosi acara dan exposure merek yang akan dilakukan untuk sponsor. Nah, jadi dikaitkan dengan hal-hal apa yang nantinya dia sponsor bisa lebih tertarik. Misalkan Anda meminta sponsor salah satu produk minuman, maka Anda nanti bisa membantu menjualkan minumannya. Dulu ada panitia inti, tapi bukan panitia lomba poster. Panitia inti diberikan sekian banyak kardus minuman, ya, dimana satu botolnya itu mendapatkan keuntungan lumayan besar waktu itu, kira-kira 500 rupiah kalau nggak salah. Karena minuman yang dijual itu cukup banyak, akhirnya tinggal dikalikan. Kalau 500 dikalikan 1000 botol sudah mendapatkan 500.000. Padahal acara itu diselenggarakan dalam kurun waktu 2 hari. Orang butuh minum dan seterusnya ya. Oke. Kesepakatan kontrak dan hak, tentukan hak dan kewajiban sponsor termasuk logo sponsor, penampilan nama sponsor, dan promosi sponsor. Dikatakan promosi sponsor itu sponsor boleh melakukan bentuk promosi, ya. Mungkin bisa membuka stand, bisa menjual dan macam-macamnya. Oke, ya. Secara teori agak sulit, tapi nanti Anda tinggal membuat, artinya nanti kita coba bedah sebentar proposalnya. Tanggapan yang diinginkan, ajukan permintaan dukungan dan sponsor kepada pihak yang membaca proposal serta berikan kontra informasi untuk menghubungi Anda. Jangan pernah lupa, proposal itu sangat penting sekali, harus ada kontak personnya. Sia-sia Anda membuat proposal kalau di sana Anda lupa membuat kontak personnya. Sekarang sudah tidak eranya telepon dengan kode 0341. Sekarang sudah menggunakan WhatsApp, ya. WhatsApp menggunakan email dan lain sebagainya. Yang paling familiar adalah dengan menggunakan WhatsApp. Nomor HP garis miring WA, nomor bla bla bla, nama siapa gitu. Penutup, ucapan terima kasih atas perhatian dan pertimbangan mereka terhadap proposal Anda. Ajukan tawaran untuk pertemuan dan pembicaraan lebih lanjut. Nah, strategi dalam memberikan proposal adalah jangan hari ini Anda berikan, besok langsung Anda hubungi. Ya. Mereka malah gerdek dengan Anda, ya. Lebih baik Anda tunggu 2 maksimal 3 hari. Ataupun ada pembicaraan. Kalau proposal itu Anda berikan, ibaratnya saya ketemu sama pihak perusahaan, Bapak, kami dari Institut Asia, dari program studi DKV mau menyerahkan proposal. Bapak, kami kepingin mengetahui kapan kira-kira saya bisa menindaklanjuti proposal tersebut. Namanya siapa yang bisa dihubungi, kontak personnya, nomor handphonenya, nomor berapa. Syukur alhamdulillah kalau Anda bisa ketemu orang yang tepat, ya. Orang yang tepat, maksudnya orang tepat itu adalah orang yang mengambil keputusan.
Ya, Anda catat Pak, permisi Pak, supaya kami mudah dalam berkomunikasi. Saya bisa minta nomor handphonenya Bapak. Permisi Pak, namanya Pak Jainuddin, nomor handphonenya 007. Setelah itu, kapan Pak kami bisa menghubungi supaya tidak mengganggu aktivitas Bapak? Besok, lusa, ataupun kapan Pak? 3 hari lagi. Anda catat. Pada saat Anda menyerahkan proposal, Anda catat di situ keterangan bahwa perusahaan yang kami tuju adalah disuruh menghubungi kembali 3 hari lagi. Dan itu tidak boleh direset buat teman-teman. Ya. Anda harus menjadi seorang administrasi yang bagus. Ya. Bahwa perusahaan A 3 hari lagi harus menghubungi dengan nama yang dihubungi si A, nomor kontaknya sekian. Oke? Berikutnya, ini adalah pembuatan dan mendesain poster lomba. Ini saya tidak terlalu bisa mewarnai, Anda yang lebih menguasai ilmu desain, tapi saya hanya mencoba cerita tentang pengetahuan saya saja. Karena ini adalah orientasinya adalah membuat dan mendesain poster lomba. Aturan-aturan kalian yang membuat. Ya. Pertama, tujuan poster. Tentukan pesan utama yang ingin Anda sampaikan melalui poster. Contoh, mengajak orang untuk ikut serta dalam lomba. Yang kedua, tema. Sesuaikan desain dengan tema kegiatan lomba untuk menciptakan konsistensi visual. Harus ada temanya. Tujuannya supaya tidak diambil. Yang satu menggambar gunung, yang satu menggambar manusia, yang satu menggambar hewan. Akhirnya penilaiannya mana tema yang dikehendaki. Tidak fokus. Ya. Kalau di contoh proposal itu ada temanya, ya. Kalau kemarin itu adalah temanya tema kebinekaan, tentang kebinekaan. Kalau nggak salah sekarang hampir sama tentang Nusantara. Nanti saya beri bocorannya ya. Di WhatsApp itu sudah ada maaf di grup saya, grup inti itu ada arahan. Oke. Yang pertama, pamit tema dan tujuan. Gunakan alat atau tool software desain grafis. Gunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, atau platform serupa untuk membuat poster dengan kualitas tinggi. Anda jelaskan bahwa tugas ini bisa dikerjakan dengan menggunakan bebas umpama begitu. Bebasnya itu dikasih keterangan ada Photoshop, Illustrator, Canva, dan lain sebagainya. Kalau memang fokusnya dengan Canva ya Canva. Ya, yang tahu adalah teman-teman nanti bisa bertanya-tanya kepada dosen pembina. Anda paling senang itu ngomong aja Pak, saya dari TIP 3 bisa ketemu Pak Faldi ataupun ketemu Pak Yogi. Jadi sekarang itu kaprodinya Pak Faldi, sekprodinya adalah Pak Yogi. Tetapi kalau teman-teman ingin lebih akrab dengan Pak Iji atau Pak Iji ya. Tapi saran saya sih kepada kaprodi dan sekprodi dulu. Biar nanti diarahkan, oh yaudah nanti untuk lomba kamu nanti dosen pembimbingnya si A atau si B ya. Nanti kesempatan hari-hari tertentu ketua Rebu ini sama wakilnya bisa menghadap kepada kaprodi ataupun sekprodi ya. Pilih ukuran dan orientasi yang tepat. Pilih ukuran poster yang sesuai dengan kebutuhan dan ruang di mana poster akan dipasang. Umumnya A3, A4 atau ukuran custom. Biasanya ukurannya adalah ukuran A3. Ya, biasanya, tapi ya karena itu nanti kan ditempel di acara big event ataupun ditempel di sini. Jadi hasil karya itu nanti ada beberapa tempat. Pertama adalah dipasang di kampus Asia, yang kedua adalah dipasang di acara big event ya. Tentukan apakah poster akan memiliki orientasi potret ataupun landscape. Tentukan. Kalau memang orientasinya landscape ya landscape, kalau orientasinya potret ya potret. Tetapi kalau memang bebas ya terserah. Yang penting ukurannya adalah ukuran yang sudah disepakati. Gunakan warna yang menarik. Pilih palet warna yang sesuai dengan tema acara dan menciptakan kontras yang menarik. Hindari penggunaan terlalu banyak warna yang dapat membuat poster terlihat berantakan. Gunakan tipografi yang jelas. Pilih jenis huruf yang mudah dibaca sesuai dengan tema dan suasana acara. Gunakan ukuran dan gaya huruf yang variatif untuk menyoroti informasi. Saya tidak mengerti tentang tipografi.
nanti Anda tanya kepada dosen. Karena hurufnya desain grafis, kalau saya ngetik ya Time News Roman, ya, ataupun apa yang maksudnya depannya A itu Arya, ya, bukan Arya Kamandano, bukan ya. Ini saya nggak mampu, tetapi kalian sebagai orang jurusan DKV, Anda konsultasi sama dosen pembimbing. Pak, kira-kira pakai huruf apa Pak? Huruf kanji atau huruf tepung terigu gitu ya. Oke? Sertakan gambar atau grafik yang menarik, gunakan gambar berkualitas tinggi yang sesuai dengan tema dan tujuan poster, integrasi grafik atau ilustrasi yang mencerminkan kegiatan lomba. Susunan informasi dengan teratur acara lomba dan lainnya. Tentukan susunan informasi yang logis dan mudah diikuti oleh pembaca atau elemen-elemen seperti tanggal, tempat, deskripsi, acara dan kontak dengan jelas dan teratur. Ya. Tampilkan logo dan sponsor, sertakan logo resmi dari penyelenggara dan sponsor jika ada dengan proporsi yang sesuai. Ya, tempatkan logo tersebut dengan strategi tetapi tidak mengganggu tata letak keseluruhan. Ya, siapa tahu. Ngerti ya kalimat ini ya? Maksudnya itu begini. Karena kalian sudah menjalin kerjasama dengan salah satu sponsor, apalagi sponsor itu adalah sponsor inti, sponsor utama yang membiayai semua kegiatan Anda, maka posternya itu wajib hukumnya ada gambarnya sponsor. Itu makna daripada kalimat ini. Ya, jadi tujuannya sponsor itu pokoknya hasil karya saya harus ada logo saya ada di gambar tersebut. Ya, itu maksudnya itu seperti itu. Gunakan efek dan desain yang menarik, tambahkan efek visual seperti bayangan, gradien, atau pola untuk menambahkan dimensi dan daya tarik visual. Gunakan desain elemen seperti garis, bentuk, atau bingkai untuk membingkai informasi dengan menarik. Intinya aturan-aturan itu harus dituangkan dalam proposal untuk mencari peserta. Ya, demikian. Ya, coba kita lihat. Setelah itu teman-teman boleh berdiskusi. Saya lihatkan yang pertama adalah tentang proposal sekolah. Ini adalah gambaran proposal sekolah. Ya. Namanya AADC, bukan ada apa dengan cinta, ya, tapi Asia Advertising Design Competition. Mau dipakai lagi silakan. Mau punya tema yang lain, oke, nggak ada masalah. Daftar isi. Makanya di sini ada judulnya proposal sekolah. Pendahuluan latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan manfaat, tentang kegiatan, tema, bentuk kegiatan, ya, peserta, tanggal pelaksanaan, agenda kegiatan, susunan panitia dan anggaran. Bukan anggaran. Susunan panitia, event, rencana pembiayaan kegiatan, bab 5 penutup dan lampiran. Pendahuluan nanti bisa dibaca sendiri. Dasar pelaksanaan, tujuan, manfaat bagi peserta dan pengunjung. Ini adalah kriteria juara, bisa dikembangkan lagi. Ini juara 1, juara 2, juara 3, ada favorit. Barangkali kemarin kan saya usulkan adanya apa kemarin? Harapan Juara harapan 1, terus lagi juara harapan 2. Silakan nanti diisi sendiri potongan DPP ataupun apapun ya. Nanti sambil jalan proposal yang penting kalau bisa proposal itu selesai sebelum perkuliahan minggu depan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana dikaitkan tentang ini, maksudnya ini. Biasanya ini masih tetap karena ini adalah bentuk iming-iming kita tentang adanya potongan DPP, ya. Ada tentang potongan DPP. Ini potongan DPP 100%, bebas biaya DPP, potongan DPP 75, potongan DPP 50, mungkin ya. Di sini potongan DPP mungkin potongan DPP 25% baca itu ya, dan seterusnya. Sama mungkin potongan DPP untuk harapan 1 dan harapan 2. Oke.
Masalahnya kadang-kadang mereka sudah mendapatkan potongan-potongan DPP seperti ini, kadang-kadang tidak diambil, padahal ini kan tidak bisa diuangkan. Ya. Berikutnya tentang kegiatan, tema. Nah, dulu temanya adalah tentang wisata budaya topeng Panji Malang. Jadi membuat tentang topeng-topeng. Ya. Kalau yang sebelumnya adalah keragaman daerah. Yang sekarang ini kalau nggak salah Nusantara, nanti saya cek, kebetulan saya nggak bawa handphone. Ya. Peserta dalam event adalah siswa-siswi SMP SMK sederajat. Berarti ini adalah fokus. Kalau dilihat dari seperti ini, saya bold, saya kasih garis underline. Berarti di sini adalah siswa-siswi SMA SMK dan sederajat. Nah, apakah teman-teman mau menyelenggarakan ada dua untuk SMA dan untuk umum? Terserah, nanti dipikirkan kembali ya. Tapi kalau saya sih senangnya ke SMA. Tujuannya ke SMA, siji gawe loro gawe. Pertama, promosi Asia. Ya, supaya Anda nanti mempunyai adik-adik tingkat di sekolah-sekolahan yang ikut lomba ya. Tanggal pelaksanaan ya, ternyata ini sudah agak lama proposal ini ya, ini ternyata tanggal 2 tahun 2018, sudah 5 tahun yang lalu. Justru proposal kemarin saya tidak mendapatkan. Saya masih ingat ketua pelaksana tahun lalu namanya Mas Witan. Ya, Anda bisa kalau ketemu kakak tingkat, Mas, saya disuruh Pak Jen untuk Mas minta proposal, kebetulan Pak Jennya contoh proposal, kebetulan Pak Jen nggak punya arsipnya ya, Mas Witan. Karena Mas Witan itu cowok yang minta, kalau ya, itu ya. Ketua didampingi dengan cewek juga, yang ngomong cewek, anggap aja ceweknya sebagai ketua pelaksananya, Mas Witan ya. Oke, ada jurinya, nah ditunjuk jurinya ya. Kalau perlu jurinya yang profesional, pertama adalah juri dari Asia ada 2 orang, mungkin juara juri dari luarnya 2 orang ya. Nah, ini tadi yang saya maksudkan agenda kegiatan. Ada kejelasan tanggal dan tempatnya, harus sudah jelas semua. Ini namanya adalah tentang breakdown acaranya, cukup jelas. Ini tadi yang dimasukkan tanggal pelaksananya dan kapan. Tempat lokasi online dan kampus pusat Asia, ruang salesmanship, online dan sebagainya ya. Oke, nanti bisa di susunan panitia, nanti bisa dirombak ya, karena pastinya ini nanti berubah, nama-namanya berubah. Dan kalau bisa ini menurut saya tambahi dengan apa kira-kira? Tambahi dengan apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira ditambah dengan apa nama Anda? Tambah dengan NIM ya. Nah, nanti tambah dengan NIM. Deviana NIM-nya berapa supaya mengetahui bahwa Anda berada di Kementerian Asia resmi, bahwa Anda mempunyai NIM ya. Oke, ditambah NIM, termasuk semuanya di sini ada nama dan NIM. Seksi humas. Ini adalah anggaran. Supaya anggaran ini tidak salah, maka anggaran ini masukkan pada Excel. Supaya Anda tidak perlu menjumlah pakai kalkulator, masukkan pada Excel supaya nanti, dan Anda nanti konsultasi sama saya Excelnya itu, ya, supaya saya bisa merevisi atau memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan. Oke ya. Oke, tempat pelaksanaan tadi nyampe di sini. Penutup. Nah, kalau Anda lihat proposal yang barusan saya tunjukkan, ini ada kelemahannya. Mana kelemahannya tadi? Ada yang tahu nih? Ada yang tahu kelemahan dari proposal ini? Sangat fatal. Barusan saya ceritakan. NIM. Bukan NIM-nya kan tetap sudah ada NIM. Coba Anda lihat. Ya, barusan saya ceritakan.
yang fatal di proposal ini? Apa? Di sini tidak ada kontak person nomor handphonenya sama sekali. Ya, nanti kalau disempurnakan, biasanya kalau di sini tidak ada, tapi kalau bisa di sini tetap ada. Dalam surat menyurat juga ada ditujukan kepada pimpinan bla 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 bla, tanda tangani, biasanya di situ ada kontak person nomor handphone ya. Tapi di proposal pun juga harus ada kontak personnya. Apabila Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan bla bla bla, bisa menghubungi nama A, kontak person ini, nama B, kontak person ini. Oke, ini adalah contoh proposal untuk ke sekolah. Yang berikutnya adalah proposal untuk ke perusahaan sponsorship. Di sini isinya sama, hanya yang membedakan adalah tentang anggaran. Ya, anggaran ini harus dibikin sebesar mungkin yang realisable, artinya yang masuk akal. Ya. Ini biaya pendaftaran target berarti ada 100 orang, maka pemasukannya 5 juta. Keperluan bla 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 bla. Ya. Nah, akan lebih menarik lagi kalau di situ ada tentang, jadi namanya dana sponsorship itu adalah, kalau kita membuat, terserah itu nanti Anda buat Excel atau tetap seperti itu silahkan. Tetapi saya hanya mengingatkan ending-endingnya bahwa di sini ada input, di sini ada output. Ya. Antara input kalau keluarnya A, maka ini pun juga sama. Maka di sini ada yang namanya dana sponsorship. Pastinya outputnya lebih besar, awalnya pastinya lebih besar dari A. Anggap aja begini. Ingat, dalam penulisannya ini nanti ini harus sama. Ya. Kalau di sini keluarnya adalah contoh angka aja, di sini umpama 10 juta. Di sini adalah 10 juta. Padahal input Anda hanya dapat 7 juta. Maka dana sponsorship ini nanti ya ditaruh di mana supaya bisa imbang menjadi 10 juta? Ditaruh di kolom 1 atau kolom 2? Ditaruh di kolom 1. Berarti di sini ada sebanyak 3 juta jumlah inputnya di sini 7 juta. Tapi 7 juta tidak perlu ditulis. Saya hanya ingin menunjukkan aja bahwa inputnya pemasukan Anda itu adalah 7 juta. Karena ini untuk sponsorship, maka dana sponsorshipnya umpama 3 juta. Nah, 3 juta itulah yang nanti akan bisa diambil keputusan oleh sponsorship. Udah 3 juta saya tutup semuanya. Wes, kamu nggak usah nyari sponsor yang lagi. Saya tutup 3 juta. Selesai. Dan itu tidak boleh Anda langgar. Pak, aku tak nyari dikit. Nggak apa-apa nyari dikit asalkan tidak konangan. Ya. Konangan sampai nanti. Nah, yang penting di situ ada kejelasan. Sebagai sponsor tunggal mempunyai peranan bla 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 bla. Ya, oke ya. Nanti ambil jalan. Nah, sponsorship ada nih, ada paket utama, ada platinum, ada gold, ya, ada silver, nah, terus ada lagi paket hemat. Paket A itu berarti memberikan kontribusi 2 juta, paket B memberi kontribusi 1 juta, paket C memberi 500.000. Nah, saran saya kalau bisa jangan kaku-kaku seperti itu. Kalau perlu adalah paket D umpama 250.000. Ya, ada paket D 250.000. Lembar perjanjian kerjasama bla 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 menyatakan bersedia menjadi sponsor dengan kategori platinum, gold, silver. Paket A, paket B. Addition program berupa apa yang diisi ya. Ketua pelaksana siapa, sponsorship siapa. Nah, ini yang betul.
Yang tadi tidak ada ini sama sekali. Paham ya? Kontak person. Nah, tadi yang untuk proposal ke sekolah tidak ada. Nah, ini juga harus ditempel di proposal sekolah ya. Oke, cantumkan foto-foto bahwa Anda mempunyai kegiatan-kegiatan. Kalau perlu minta foto-foto dari kakak tingkat Mas Bitan, foto-foto tahun yang lalu ya. Saya nggak punya fotonya masalahnya. Tanya Mas Bitan, saya disuruh Pak Jen untuk meminta contoh proposalnya sampai tahun lalu sama foto-foto, karena foto-foto itu nanti bisa ditempel. Kalau enggak ya foto-foto ini disertakan. Tapi akan lebih menarik lagi kalau ada foto-foto yang penyelenggaraannya tahun kemarin, tahun sebelumnya, bahwa ternyata ini nggak ngaspol, bahwa teman-teman menyelenggarakan. Contoh foto big event ditampilkan. Ini nggak ada foto big event. Ya, di proposal ini tidak ada foto big event. Nah, ini pameran 20 karya di Dinoyo Mall. Dinoyo Mall-nya ada, ya. Cuma big event-nya itu tidak ada. Ini, jadi contoh yang ada di acara big event ada namanya background. Nah, background itu ada poster, ada sponsor juga. Nah, sponsor itulah yang nanti ditekankan dalam proposal. Bapak nanti logo Bapak akan dicantumkan dalam di spanduk ataupun ada di backgroundnya di acara big event. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman. Selesai. Bahwa target minggu depan ini arahan daripada panitia pusat. Arahan dari panitia pusat minggu depan sudah selesai proposalnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua, saat ini pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini adalah tentang desain pembuatan proposal, poster dan flyer. Fasil menjelaskan dan memberikan contoh cara pembuatan proposal, lomba dan jenis lomba sudah fix dipakai untuk praktek BPTIP ya. Pada pertemuan keempat, proposal sudah selesai dengan sudah dikonsultasikan dan disetujui Fasil. Untuk tim desainer diikutkan pelatihan cara membuat poster. Jadwal diinfokan lebih lanjut oleh admin DT. Pembuatan video dan konten promosi kegiatan dengan DM. Minggu depan bercerita tentang itu. Ya, pembuatan video dan konten promosi kegiatan dengan digital marketing. Orientasinya ini nanti Anda membuat supaya nanti disounding oleh teman-teman TIP 1 ataupun BP 1 ya. Oke, demikian yang bisa saya arahkan. Acara saya tinggal, nanti ketua panitia di sini atau ketua kelas di sini nanti memimpin bahwa proposal sama jenis lomba dan macam-macamnya yang akan saya jelaskan harus rampung. Minggu depan harus sudah selesai. H-1 ataupun H-2 ya. Sudah ada contohnya, tinggal kalau perlu ada yang membawa laptop ya. Nah, kalau laptop nanti buka laptopnya supaya nanti bisa diaudit langsung. Demikian, ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya incengkan BPTIP. Saya incengkan temanya Nusantara apa itu? Bentar ya, BPTIP Fasil. Pak, mau tanya Pak. Siap. Berarti temanya itu harus temanya bebas. Temanya sesuai kalian. Ya. Saya hanya tunjukkan ini loh, bahwa kita mempunyai kalimat ini. Bapak Ibu berikut tema besar dari tim inti, a resolution toward the new Nusantara. Ya, dengan filosofi resolusi generasi muda untuk menuju Nusantara baru.
dicerna kalimatnya ya ngeluh ya ngeluh, tapi teman-teman boleh punya ide sendiri. Ini adalah tema untuk acara kita big eventnya ya. Kita kirim ke sampean nanti ya. Ini tulisannya yang benar gandeng seperti ini. Resolution forward to mana? To TIP hari Kamis. Oke, demikian. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, silakan diskusi dengan teman-teman. Selesaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, padahal jumlahnya 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25. Silakan ketua memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda hari ini kita mau presentasi ya, lebih harus bahasa kasar itu kayak draft nanti kita acara nanti mulai kayak tanggal pelaksanaan ya. Tanggal pelaksanaan tema udah temu. Udah ada 3 opsi. Jadi untuk Mas Arya, monggo. Sudah. Monggo. Nah, itu kan bagus. Ya, monggo. Kuliahnya double. Gak pakai anu, ini loh kan. Coba. Ada apa enggak loh sampean? Enggak ada, Pak. Oh, nek ngono ya pinjem anu. Pinjem HDMI ning UPT. Iya, ono iki. Pinjem ke UPT. UPT ke lantai 1. Suruh Pak Jen atau coba kita ini ada di teman-teman. Oh, tinggal itu ya. Sementara kok memberikan aku berbagai namanya. Nah, setelah susul ini sebagian dari aku toko sisi Surabaya ini kok ini. Nanti maksudnya saya nemoro yaitu oleh offline terus pekerjaan di antara manual atau digital. Nah, ini pin akhirnya. Digital, kami online digital. Digital. Terus ini nih, masalah global itu ya. Nah, iya kakak kan, nah, ketika kakak, oh, kakak nah gitu deh, langsung mau hadiah. Saudara pilih. 500. Kemana? Yang 500 itu kayaknya banyak. Kebanyakan. Iya. Berapa? 400. Iya, 400. Satu masih ya. Terus teman-teman kalau buat yang pendaftaran itu gimana ya kak? Mas ya segitu.
Dan itu biaya pendaftaran untuk anak SMK itu targetnya adalah 20 sampai 25. Menurut kalian ini masuk nggak untuk anak-anak SMK gitu? Anak SMK? Enggak. Sekiranya berapa? Soalnya nggak bakalan bisa nutupin buat hadiah lomba 50 ke atas. monggo mas. Bang, target peserta berapa? Hah? Target peserta berapa? Untuk target itu sekitar 50-an ke bawah. Kalau 50 ke atas menurutku nggak terlalu mungkin juga. Tapi kalau misal kalian bisa targetin 50 ke atas ya nggak apa-apa. Walaupun misalnya apa namanya nggak sampai 50, berarti kan mau nggak mau kan harus pakai sponsor. Nah, bisa nggak kira-kira deh? Dapat sponsor yang bisa bantu tutupi biaya segitu kan? Terus yang pentingnya, nah kita kemarin kan teko Mas Iru ini. Ini ada tiga yaitu bangga-bangga untuk lokal, semangat daerah hidup yang redup, terus exploring the switch for founder. Nah, jadi kalian apa sendiri? Apa kalian ada saran kayak buat tambahannya temanya kayak gimana? Orang pikir pertemaannya mau salah nggak? Apa ngomongin kok lagi? Monggo. Lokal. Boleh kita. Saya nggak nunggu orang yang tema pertama sama saya milih. Cito. Oke. Tema kedua sama Kedua. satu lagi. Tema tiga, dua. Tiga. Ya. Oh tema tiga. Oke. Ya soalnya berarti tema tiga ya. Kiro. Oke. Terus yang macam ini juga rencana air yang rencana kan belum bagai. Jadi kan rencana kita tambah Desember, maka saya tanggal 14, pengumuman 14 akan juara tanggal 4. Jadi biar untuk kalian ini kok pendapatnya kok udah punya apa lah kok pas ini naik. Mulai dari kan dari misalnya aku yo di bulan Desember kok begini malah crash karo klien ada guru. Karena kan tadinya anak SMA kan, jadi kan supaya keren ya gitu. Dulu jangan mudah kalau awal Desember tuh iya. Aman dia jadi kira aman lagi.
Kok ada hari? Gimana? Kok ada hari? Cara pekerjaan juga? Kan biasanya di pendaftaran pengumpulan langsung gitu. Gimana? Kan biasanya nomornya itu pendaftaran langsung pengumpulan karya. Jadi kalau ada hari pekerjaan proses juga. Jadi nggak usah ditulis hari pekerjaan proses. Jadi misal pendaftaran tanggal 18 sampai 14 jadi pengumpulannya masih 14 Januari. Berarti langsung aja maksudnya ya? Kayak terlalu mau gitu. Berarti saya daftar tanggal berapa ya mas? Apa? Anaknya daftar berapa aja? Yang lain tanggal jadi gini, pendaftarannya hari pendaftaran di laman tapi ya dengan saya proses dia. Ya jadi anggap aja misal 18 sampai 14 Januari itu. Jadi pendaftaran pengumpulan ya jadi langsung. Oke, tadi yang sini ya. Ini ya. 16 Januari yo. Pengumumannya 15 Januari aja mas. Yo sampai lalu 1 hari pas sampai ke daftar. Jadi, kamu mendingnya nganu aja, kucingnya maju di sana ya, berarti lo. Sepuluh ya? Ya. Karena tahu nggak, kalau ada SMA lagi biasanya cipollnya tanggal berapa? Kayak nih. Kurang tahu. Kalau misalnya yang punya mas pengen tuh. Adia ini kalau gede iya menurut itu dia di antara 20 kegedean soalnya kalau misalnya tadi kan misalnya target setanya 50 terus dia antaranya 20 itu dapatnya cuma 1 juta itu pun kalau misalnya emang benar dapat 50% misalnya di bawah itu kan kurang daripada kita membeli itu kan Dengan ya, pakai berapa? 20 itu banyak kan? Berapa misalnya mas? 600 Apa? 600 ya? Kasih citato aja. Citato beli nggak? Oh sini. Itu mandor. Ada sudah ya? Ada. Sini dia. Cek sponsor dari Agus. Ya, biaya pendaftaran itu kayak kurang. Kalau bisa 35.000 ya. Kalau misalnya peserta SMN dari 50 peserta kan itu kan pernah nutut gawe juara-juara. Kalau bisa juara gawe 500.000, juara 2 350, jadi kayak sekian bayar cukup kayak sekolah.
Berarti kan ya 3 bulan ya? Iya Pak. Berarti bayarnya dia 3 bulan ya? Umumnya ada sekolah yang mas. Sebentar lagi sih. Jadi oh lagi merah. Mana sih dia? Ayo lagi nih ya, susah banget nih. Seharusnya akan di online manual sih. Soalnya digital ini nggak apa-apa. Karena itu kan berbentuk figur sendiri. Penting les harus semua dan manual. Soalnya terus manual ada ini di mana? Masa dikirim itu? Screenshot aku. Soalnya lagi gimana sih? Kan apa kabarnya? Tapi kan SMK kan saya jadi difasilitasi sekolah. Jadi kan HP kan juga perlu lagi. Bera, satu jiwa nih. Nanti ada loh, gambarnya sini kan saya masuk yuk. Foto tapi nanti gambarnya mana lagi ya? Murah. Menurut digital online digitalnya karena refleksi kayak wis wajar dulu kan umum banget. Digital banget. Nggak terbatas buat ini aja buat apa? Buat laptop aja. Jadi desain nggak gambar diambil bisa. Nah masalahnya kan nggak kabel, bukan apa yang mempunyai ya. Di poin ini selama dia itu digital nggak masalah. Wow, kebetulan ada ini. Soalnya misalnya kayak laptop, handphone, software aplikasi kan cuma tools. Tapi selamat, tapi aja. Si penting kan kreativitas aja. Ini nggak copyright, nggak apa, nggak buku, nggak suka. Apa ya? Kok boro misal mana kata CP? Berat kurasinya.
setelah ini ntar malah kayak Tapi kapan baru mau kurasi nggak apa-apa. Aku salah. Berarti ini bisa beres, dijawab langsung. Beres. Dijawab apa? Ayo. Jadi kalau pilih tengok. Dia kuy sama bagian kurasi yang ada satu Mana dosennya kan? Enggak, kalau Masih lama nih. tuh masih Ya pilih. Tak sewa film. Belum jelas. Belum aja itu semua. Makasih ya, jabatan. beres nabi bebas bebas Ya orang nih, kalau mana-mana jadi Digital. Berarti ada di sini ya. Dirapi. Yuk, dirapi. ya. Dengan bos Cuma sekian harus monggo balik dulu. Sungguh sampaikan. ya terima kasih. Saya ini ngomong kas ya. Ya. Misal 10.000 belum nggak pertemuan? Saat pertemuan 5.000. Waduh, cila enak bro. Oke sih. Jadi nanti kasih dari voucher lain kok, nanti jadi voucher 50.000. 50.000. 5.000. Iya boleh. Oh, boleh. 10.000. Iya. 5.000. Kalau ada uang lebih kok nggak apa-apa. Langsung ke berapa? Ini minimal Minimal ya, minimal. Ini kata-kata pati langsung kopi. pas. Kita bareng-bareng. Nah, misal kan kalau misal kita fix 10.000 ya, misal wis targetnya sono di voucher 50.000, sisanya bakalan masuk ke gawe lomba. Sisa-sisanya. Kan kemarin kita berapa pertemuan nih? Ada yang misalnya mau target 10.000 tiap pertemuan ya. Kita sampai 40.000. Terus kan kamu terjun nah. Kalau yang voucher dewe, kalau kita misalnya kayak coba ikut sponsorship, kemungkinan kan kurang itu kan kita harusnya dapetin sponsorship itu berapa? Kawin untuk hadiah, kayak untuk beberapa kebutuhan yang lainnya itu kan pasti mungkinnya kayak kita nggak bisa dapat langsung seperti itu. Kalau bisa kita kesepakatan bersama ya, voucher dewe, kalau kita dewe bareng itu sendiri, itu ya kok keberatan nggak? Apa Ya ya? warat masukannya. Saya foto sendiri ya, Mas. Jadi voucher kan 50 itu sendiri, terus kita misalnya harganya membantu hadiah ataupun apa itu sendiri. Kan kita nggak berpatokan mas sponsorship itu dapat uang atau apa dan itu kan nggak pasti kan ya.
Tapi aku berharapnya iso sih anu sponsor seenggaknya 500.000 lah. Iya. Bagian boleh sponsor di bagian humas. Iya. Sponsor sih nggak beda lagi, nggak beda lagi. Gara-gara kita kekurangan anggota banget, jadi ini lempar aja. Gimana? Harapanku sih anak-anak humas ya, saya ini golek sponsor ya. Nggak ada gitu. Apa? Iya, proposal misalnya nggak proposal itu udah gitu. Belum kan maksudnya awalnya target sih. Misal kalau target deh, apa yang proposal? Ya proposal itu dari sih boleh target. Itu dari target baru nggak proposal. Ya, barengan lah seenggaknya. Soalnya kan ya orang lah sing belum paham banget proposal. Jadi ya. Ambil dinamo bisa saya yang perlu dikeluarkan kotor. Ada. Ya peran dana kan, wes ono burung sih. Total dana peran dana untuk apa? Sebenarnya sih burung sih. Mengenai itu. Ini bagian bendahara sebenarnya. Nah, si kurasi karya ini sopo? Bagian kurasi karya. Dewi apa dosen? Sebenarnya sih iso dosen, iso awake. Cuman lek aku penting dosen. Nah, lek dosen berarti kita harus kayak Iya. Tidak apa-apa. Iya. Mengenai itu. Ya Allah. Jadi kurasi Dewi ya, Dewi sopo kan? Nah. Iya. Gak apa-apa sih, bisa lawak itu gak apa-apa. Coba tak ngomong Bapak itu. Kalau misalkan ada dosen ya Bapak, kita harus kasih surat dulu ke mereka. Apa ya Allah? Terus juga misalkan kita harus kasih apa yang sekiranya masuk akal. Soalnya ini pangan tuh. Ya Jadi ini kasih 10.000 ya? Kasih fokus di voucher sih 10.000. tak apa lah lupa. Wis apik kan? 10. Oke. Ambil itu saya bisa nggak ada pendaftaran nih gimana sampai tapi kita ambil menanya di PKB maksudnya. Oh ya. Soal feedback mungkin kalau pendapat kalau peserta tadi enggak kalau Penangkalan itu Sertifikat sih, boleh kumpul. gawe Sertifikat online. sertifikat online. Iya, gawe KPR ya. Gawe peserta ya. Iya, semua tentang. Soalnya paling kenceng ya sertifikat sih kalau Sertifikat penghargaan karena belok. Dan kan harga segitu. Masalah lah sertifikat. Sertifikat online enggak ada juara 1, 2, 3 bakalan dapat fisik. apa? Juara 1, 2, 3. Itu apa? Fisik itu bagian fisik sertifikat itu. Oh, fisik. Fisik. Ini tadi kali tol. Berarti juaranya itu dapat uang aja. Iya, Sampai sertifikat. uang mungkin lah untuk piala juga. Tapi lah piala ini opsional juga. Online juga. Dan waktu itu lagi bermain sekarang. Sekarang ini, soalnya kan minggu kemarin ya, itu. Ribu pertama bolong.
Tapi kalau kayak gini, tapi kira ini Kestanis ke atas. Terakhir dia satu-satu. Belum.